Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum jami'an, ahlan wa sahlan. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada vlog kali ini saya akan membahas tentang syarat apa saja yang diperlukan saat kita ke luar negeri. Karena ada beberapa teman yang komen, kakak dulu berangkat ke Saudi lewat agensi apa? Kemudian jadi sekalian saya bahas di sini juga. Jadi pertama kali saya berangkat itu tahun 2018. Nah, syarat apa saja sih yang diperlukan untuk ke Saudi Arabia dan bekerja sebagai tenaga profesional, yaitu tenaga kesehatan, baik perawat ataupun bidan. Nah, perawat, apa saja sih syaratnya? Nah, pertama kita harus menyediakan paspor yang masih aktif. Kemudian dokumen bisa dari waktu pendidikan atau STR, kemudian pengalaman kerja minimal 1 tahun atau bisa juga 2 tahun. Kemudian kayak dokumen akta kelahiran, KTP, kemudian kartu keluarga. Kemudian bisa juga kita lampirkan kayak training yang pernah kita ikuti, seperti itu. Kemudian kita bisa daftar di agensi. Kemudian nanti kita harus juga menyiapkan CV atau kurikulum vitae untuk diserahkan nanti ke pihak klinik atau rumah sakit tempat kita akan bekerja. Kemudian kita bisa melakukan wawancara dengan pihak klinik atau dengan pihak rumah sakit tempat kita akan bekerja nanti. Wawancaranya dalam bentuk bahasa Inggris, dan itulah gunanya kita menyerahkan CV atau kurikulum vitae dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, saat wawancara itu apa saja yang ditanyakan tergantung dari penanya. Tapi dulu waktu saya wawancara ditanyakan pertamanya ya pasti perkenalan diri. Kemudian kita harus juga, biasanya juga mereka tanyakan tentang pengalaman kerja kita. Kemudian bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, apakah kita itu orangnya bertanggung jawab pada pekerjaan kita, dan lain-lain. Kalau ada teman-teman yang ingin tanya lebih lanjut tentang model interviewnya, insya Allah mungkin di next line vlog kita akan bahas. Kemudian kalau kita lulus interview, kita akan diberikan kontrak kerja yang terdaftar secara resmi dan diketahui oleh pihak tempat kerja dan dari kedutaan tenaga kerja Indonesia. Kemudian dari pihak PT akan mengurus semuanya, dari perjanjian kontrak kerja, dari translate kayak dokumen-dokumen kita seperti ijazah, STR-nya kita, pengalaman kerjanya kita, hingga visa. Nah, untuk masa menunggunya sebenarnya tergantung, karena selain kita setelah kita lulus interview, tergantung kalau pihak tempat kerjanya cepat mengeluarkan surat perjanjian kontrak kerja yang diketahui dan disahkan oleh pihak tempat kerja dan kedutaan, itu bisa cepat terbangnya juga. Tapi kalau agak lama prosesnya ya kita harus sabar dan menunggu gitu loh. Nah, melalui PT apa berangkatnya? Dulu karena saya udah 2 kali ke Saudi, jadi pertama kali saya ke Saudi itu melalui Raza Indoners, dan kedua kalinya saya melalui PT Amalindo Langgeng. Untuk biaya prosesnya sendiri sekitar 5-10 juta gitu. Itu udah termasuk biaya, semua biaya dari translate dokumen, kemudian visa, hingga terbang ke Saudi. Kemudian ada beberapa juga agensi yang melakukan sekalian pelatihan bahasa, tentunya bahasa Inggris, sambil menunggu.
keberangkatan, seperti itu. Jadi di kontrak kerja itu isinya seperti kita kerja di sana itu sebagai apa, misalnya sebagai staff nurse atau staff perawat, atau sebagai asisten nurse, itu jelas tertera di situ. Kemudian gaji juga tertera di situ berapa. Kemudian ada vacation atau liburan per kontraknya berapa hari. Biasanya kalau Indonesia itu biasanya per kontrak itu 2 tahun selama 42 hari liburan. Setelah 2 tahun itu kita istilahnya mau lanjut lagi atau mau keluar dari tempat kerja kita itu. Kalau misalnya kita exit, berarti kan tiap 2 tahun ada 42 hari, itu bisa dijadikan uang. Jadi mereka bisa kasih kita uang, karena kita kan selama 2 tahun belum pernah mengambil liburan. Kemudian tiket pulang balik atau tiket berangkat ke Saudi dan pulang lagi ke Indonesia itu pihak perusahaan yang bayar. Kemudian tempat tinggal kita disediakan. Kemudian uang makan kita diberikan, kemudian asuransi kesehatan ditanggung sama pihak tempat kerja, dan transportasi, kayak misalnya antar jemput dari asrama atau dari tempat tinggal kita ke rumah sakit atau ke klinik tempat kita bekerja itu ditanggung sama pihak tempat kerja. Mungkin isinya seperti itu. Itu kalau misalnya kita setuju dengan apa yang tertera, kita bisa tanda tangan dan kemudian dokumen kita diproses sama pihak agensi atau PT yang ada di Indonesia. Nah, sekarang prosesnya dulu itu kan ada translate dokumen ke dalam bentuk bahasa Arab. Kalau semuanya udah jelas, kayak visa udah keluar, kontrak kerja diketahui oleh pihak tempat kerja ataupun pihak kedutaan tenaga kerja Indonesia. Nah, setelah itu proses kita melakukan tes kesehatan, apakah kita fit atau tidak, atau kita memiliki penyakit yang berbahaya atau tidak. Kemudian kalau masa pandemi ini ada syarat juga harus PCR atau tes swab. Kemudian kemudian apa lagi ya? Ada juga pembekalannya, pembekalan pemberangkatan. Jadi kita kayak dapat nasihat-nasihat aja gitu. Kayak apa ya? Kayak sedikit informasi tentang Saudi, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, harus menjaga diri, kemudian tujuan awalnya kita apa ke Saudi, kemudian istilahnya lebih kepada ingat tujuan, hati-hati di negara orang, jangan lupa pulang. Seperti itu kali. Ya, seperti itu. Kemudian sampai kita terbang. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.